Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini eh, tanggal tanggal 27 Maret ya 2025 kita akan mengganti pertemuan yang keenam ya. Pekan lalu yang saya ada halangan. Hari ini kita akan membahas satu topik ya, topik awal dari proses engineering untuk rekayasa interaksi manusia komputer ini, yaitu eh, bagian dari proses analisis kebutuhan. Ya, bisa juga nanti ini kita manfaatkan pada saat melakukan evaluasi, yaitu data gathering, ya, pengumpulan data. Yang pasti di sini terjadi komunikasi, interaksi dari tim developer dengan calon user. Pertemuan hari ini juga akan membahas ya, mendiskusikan topik-topik yang sudah Anda pilih untuk tugas kelompok ya, di mana kita akan mencoba melakukan rekayasa interaksi manusia komputer ini dalam satu teamwork ya, di mana diharapkan Anda bisa mendapatkan pengalaman ya, pengalaman yang lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori yang sudah kita pelajari, teori, metode dan semuanya. Kemudian pengalaman berinteraksi dengan calon user ya, untuk mengembangkan suatu produk interaksi di mana kita bisa merasakan ya satu siklus rekayasa itu secara lengkap. Nah, yang topik hal yang ketiga yang akan kita diskusikan nanti juga adalah contoh soal untuk UTS ya. Ini udah kita sampai di sini sudah 7 pertemuan. Jadi setelah Lebaran itu adalah UTS. Jadi 3 ya. Pertama saya paparkan satu materi tentang data gathering. Mungkin ini nggak akan dalam ya. Tapi memberikan intro ya, pendahuluan seperti apa sih data gathering itu, prinsip-prinsip, prosesnya, dan alat bantu apa yang bisa kita gunakan dalam data gathering. Yang kedua, membahas persiapan untuk tugas kelompok, diskusi tentang studi kasusnya, apakah ini cocok atau perlu dikembangkan seperti apa atau perlu diganti gitu ya. Dan yang ketiga, contoh soal UTS. Baik, saya mulai dengan yang pertama. Data gathering atau pengumpulan data. Di sini ada beberapa hal yang mau kita bahas. Yang pertama, bahwa dalam pengumpulan data itu ya, kita akan melakukan eh, data recording ya, mungkin perlu merekam datanya ya. Kemudian ada di sini nanti caranya bagaimana ya, alatnya apa. Kemudian ada beberapa teknik dalam pengumpulan data ya, metode atau teknik dalam pengumpulan data, ada interview, kuesioner, observasi, dan bisa juga menggabungkan ketiga ini. Ada 4 isu. Yang pertama, eh, kita harus tetapkan dulu goal ya, karena nanti data ini yang kita dapatkan adalah sebagai bahan untuk analisis lebih lanjut ya. Kemudian
relationship dengan partisipan. Kita harus juga clear dan profesional. Kemudian inform concern-nya, apa-apa yang perlu diinformasikan, ya. Triangulation, di mana di sini kita bisa menetapkan lebih dari satu pendekatan, ya. Kemudian eh, di sini ya ada contoh studi kasusnya. Kemudian untuk data recording, ya, sebetulnya gini ya, di dalam konteks eh, untuk IMK ini, kita perlu tahu dulu data apa sih yang mau kita kumpulkan, ya. Data yang kita kumpul itu kan banyak banget sifatnya, apalagi data yang perlu dikumpulkan terkait dengan misalnya eh, pengumpulan kebutuhan requirement awal dan pemahaman kita terhadap karakteristik user gitu ya. Nah, itu bentuknya seperti apa nanti bisa kita bahas lagi. Kemudian ini kan perangkat-perangkat yang lama nih ya. Apa yang dikumpulkan tuh bisa dalam bentuk catatan, audio, video, foto, dan sebagainya. Kemudian alat bantunya apa? Sekarang ini sudah tersedia semuanya dalam satu smartphone. Ya, nggak usah kita bahas lagi ya. Dalam smartphone semua bentuk data itu bisa kita rekam. Kemudian interview, ya. Apa itu interview? Ya, ini adalah wawancara ya. Biasanya dilakukan bentuknya itu tidak unstructured ya. Bisa didirected dengan sebuah skrip, bisa juga wawancara yang lebih interaktif ya, tergantung pada tanya jawab yang terjadi. Bisa juga secara terstruktur ya. Ini ketat ya, kita atur dengan ketat dengan lewat skrip yang sudah dipersiapkan. Nah, bisa juga ini bentuknya itu adalah kuesioner gitu ya. Kemudian ada juga yang semi terstruktur. Ada skripnya tetapi bisa dieksplor lebih dalam. Ya, jadi ini interview, wawancara. Nah, yang nanti kita bisa diskusikan apa sih yang biasanya kita lakukan ya lewat wawancara ini. Data seperti apa yang biasanya kita dapatkan lewat wawancara. Oke. Sebetulnya kalau respondennya tidak banyak, ya lebih enak interview karena apa? Apalagi kalau dia gini, perbedaan unstructured di sini dengan structure ya. Jadi kalau kalau unstructured tuh dia tidak didirected oleh script, tetapi nanyanya apa ya? Tergantung pada suasana di lapangan gitu ya. Ya, sebetulnya ini kurang bagus. eh Tetapi kadang-kadang kita memang belum belum bisa menyiapkan dengan baik apa yang mau ditanyakan atau situasinya memang banyak yang belum diketahui ya. Jadi artinya bisa jadi ada skrip tetapi pertanyaan-pertanyaan tidak melulu datang atau ditanyakan dari skrip yang sudah dipersiapkan. Kalau structure itu ketat ya, kita bertanya persis sama dengan apa yang sudah disiapkan. Kalau misalnya narasumbernya ada 5, ya pertanyaannya sama gitu, ya, sesuai dengan itu. Kemudian semi structure ya kombinasi ya, misalnya
panduan utamanya adalah skripnya, pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi kalau ada hal yang menarik bisa ditanyakan lebih dalam. Oke. Kemudian ada dua jenis ya interview. Pertanyaan interview ada yang close question. Di sini ada eh, jawabannya itu sudah ditetapkan seperti ini ya, ke arah yes or no atau alternatif, sesuatu yang sudah alternatif, ada alternatif jawabannya. Kalau open question ini biasanya tidak ada format khusus ya. Kemudian kelebihannya apa kalau dibuat close question? Dia akan mudah dianalisis. Tetapi biasanya close questionnya artinya orang yang bertanya dia sudah tahu ya apa saja yang perlu ditanyakan ya. Kemudian antisipasinya juga jawabannya tuh juga udah di, diantisipasi juga sehingga bisa ditanyakan sehingga hasilnya dalam bentuk yes or no. Lalu apa yang perlu dihindari? Pertanyaan yang panjang ya dalam bentuk kalimat-kalimat majemuk. Kalau bisa ini di split menjadi dua pertanyaan dan sebagainya. Nah, yang kayak kayak gini nih karena kalian belum terlalu paham ya, kan belum pernah mencoba. Jadi ini kita kita ada kita ambil nggak dalam dulu. Oke, saya cuma kenalkan ada yang namanya interview ya, metode interview. Biasanya ya, pertanyaan itu sebaiknya ya kita siapkan. Dengan menyiapkan itu berarti kalian mempelajari dulu ya situasi sistem tersebut. Pelajari dulu tentang sistem sehingga tahu apa yang mau ditanyakan. Ya, tinggal nanti pertanyaannya itu harus kaku sesuai dengan skrip yang kita siapkan atau bisa kita kembangkan ya sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Yang penting adalah kalian perlu tahu apa yang perlu ditanyakan dan menarik untuk ditanyakan. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu digali, kalian harus bisa gali. Kembangkan intuisi dengan mempelajari terlebih dahulu ya konteks sistem dan tipikal dari karakteristik usernya itu ya. Lalu bagaimana menyiapkan pertanyaan? Bisa dalam bentuk dua, masing-masing akan ada kelebihan dan kekurangan ya. Ada istilahnya namanya closed question, ada yang open question. Closed question itu jawabannya kita arahkan, misalnya yes or no atau ada pilihan gitu ya. Jadi tidak di tidak jawabannya bukan jawaban terbuka seperti itu ya. Oke. Konteksnya nanti mau close atau open itu adalah dalam hal nanti kemudahan nanti menganalisis data ya. Ingat ya, data ini adalah bahan kita untuk menganalisis nanti ya. Analisis permasalahan ya, menganalisis dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang setelah interview tadi ada bagaimana kita menjalankan interview ya. Pertama, biasakan memperkenalkan diri dulu ya, menjelaskan tujuan dari interview ya. Kemudian misalnya ethical issues bahwa misalnya data dari usernya ini nanti akan misalnya tidak akan dipublish seperti apa. Data-data pribadi akan di-keep gitu ya. Kemudian harus izin kalau misalnya itu direkam, apalagi kalau ada hal-hal yang konfidensial itu harus izin ya. Kemudian kadang-kadang kalau kita mengambil data ke suatu organisasi itu ada aturan-aturan khusus yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Kemudian bisa dimulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya atau interaksi-interaksi yang sifatnya adalah
warm up, pemanasan gitu ya. Jangan nanya-nanya yang susah dulu. Bisa dulu juga membuat interaksinya itu lebih smooth ya, bisa ya. Oke. Nah, itu yang ketiga baru masuk ke main body-nya ya, ke arah menyajikan pertanyaan-pertanyaan dalam urutan yang logik. Lalu nanti ada pendinginan lagi ya. Misalnya memberikan beberapa pertanyaan yang juga cukup mudah ya dan mengurangi tensi di akhirnya. Kemudian ada penutup ya untuk ucapan terima kasih dan lain-lain ya. Oke, introduction, warm up, main body, pendinginan lagi dan penutup. Oke. Lalu bagaimana menghidupkan, memperkaya proses interview ini ya. Kita bisa intinya adalah bagaimana interaksi yang terjadi selama interview ini menjadi baik gitu ya. Terjadi komunikasi yang baik, informasi bisa disampaikan dengan efektif ya. Maka bisa juga kita menyiapkan skenario dan lain-lain gitu. Kemudian bentuk yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini ya juga bisa bersifat tertutup atau terbuka ya. Umumnya pertanyaan yang tertutup ini lebih mudah untuk dianalisa dan dikerjakan dengan komputer ya. Dianalisis dengan bantuan komputer. Kemudian biasanya ini untuk skala responden yang cukup besar ya, lebih mudah kalau kita mendapatkan datanya dengan menggunakan kuesioner. Kemudian sekarang itu bisa diseminasi, disebarkan dalam bentuk paper, email, atau yang sekarang tuh banyak digunakan Google Form. Kemudian bisa dengan lebih mudah ya disebarkan lewat, kalau sekarang tuh bukan hanya email, sekarang tuh lewat sosmed gitu ya, sosial media seperti WA Group, Telegram dan sebagainya. Kemudian sampling can be a problem ya. Nah, di sini perlu juga menetapkan berapa jumlah sampelnya ya. Saya di sini tidak mengajarkan statistiknya ya. Kalian udah dapat materi tentang statistik belum? Halo? Hmm, bukan open mic ya. Oke, open mic-nya nggak dibuka. Silakan nanti bisa dihitung ya. Nanti ada panduannya ya untuk penetapan responden dan sebagainya. Kemudian bagaimana mendesain kuesioner. Nah, ini juga penting ya. Di sini urutan pertanyaan penting untuk kita pahami gitu ya, ditentukan. Kemudian eh, bagaimana, apakah versi kuesionernya akan dibuat berbeda untuk setiap kategori populasi atau tidak? Ini perlu dipertimbangkan. Kemudian memberikan instruksi yang clear bagaimana menyelesaikan kuesionernya. Saya pernah ya ngisi kuesioner tapi sedikit membingungkan. Biasanya kan nanti kuesioner itu sekarang tuh modelnya pakai namanya skala Likert. Nah, skala Likert itu adalah setiap jawaban misalnya ya itu biasanya digunakan untuk pengukuran kepuasan, di mana nilainya itu 1 sampai 5. Nah,
User sebaiknya diberi petunjuk, satu tuh untuk yang bagaimana, lima tuh yang gimana gitu ya. Apakah satu itu yang paling buruk atau satu itu yang paling bagus gitu. Jangan sampai nggak clear. Jadi jangan sampai jawaban yang diberikan oleh responden itu keliru. Ya, keliru menginterpretasikan cara menjawabnya. Kemudian kalau bisa ada balance antara white space and keeping the questionnaire compact. Oke, ini cuman penyajiannya ya. Kemudian, nah ini frasenya apakah positif, negatif, or mix. Nah, ini nanti detail lagi ya. Jadi nanti ada yang namanya untuk questionnaire ini yang kita perhatikan nanti ya. Ada bentuknya itu close atau open. Secara umum, close akan lebih mudah dianalisis dengan bantuan komputer. Kemudian kapan digunakan kalau kita akan ingin mendapatkan data ya dari populasi yang ukurannya besar, cukup besar. Jadi tidak mungkin untuk ditanyakan satu persatu dengan model interview gitu ya. Kemudian cara diseminasinya sekarang makin mudah gitu ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang seperti Google Form dan sebagainya. Kemudian desain ya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Nanti saya kasih contoh ya. Sekarang ya, kita bahkan bisa minta bantuan AI gitu ya untuk mendesain kuesioner yang kita perlukan kalau konteksnya bisa dijelaskan. Nanti saya contohkan dalam kesempatan lain. Kalau udah masuk ke fase kalian menjalankan ya. Jadi intinya di sini pada saat desain ini apa yang kita perlu lakukan adalah ini ya, pertanyaan, mendesain pertanyaan ya, dan mendesain bagaimana si user menjawabnya ya. Perlu diperhatikan urutan agar clean, agar mengerucut, agar terantisipasi semua pertanyaan yang perlu ditanyakan ya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini ya, question and response format. Formatnya seperti apa? Apakah yes and no atau sekarang tuh modelnya skala Likert gitu ya. 1 sampai 5 dan sebagainya. Bisa juga checkbox ya. Kalau misalnya jawabannya checkbox ini biasanya kalau jawabannya bisa lebih dari satu ya. Kalau misalnya jawabannya bisa lebih, alternatifnya banyak, bisa juga radio button gitu ya. Radio button tuh bisanya alternatif pilihannya ada 5, tapi jawabannya yang boleh dijawab itu cuman jawabannya hanya satu. Nah, itu radio button. Kalau yes or no tuh pilihannya ada 2 kan. Oke, ada juga open-ended response. Bisa juga kombinasi. Kalau misalnya misalnya ya, kalau dia jawab yes gitu ya, mungkin ada kita bisa tambahkan minta penjelasan mengapa. Ada juga yang seperti itu. Jadi salah satu hal yang membuat responnya nanti bisa bagus adalah kalau kita bisa menjelaskan tujuan studinya ya. Kadang-kadang yang kita nggak bisa antisipasi adalah jawaban ya. Apakah jawaban yang diberikan itu konsisten ya? Konsisten antara pertanyaan yang satu dengan yang lain ya. Kemudian konsisten dengan kenyataannya. Nah, itu juga konsisten dengan teorinya. Nah, ini kan eh, sebetulnya ada juga nanti ya tekniknya. Misalnya kalau kita menggunakan 100 responden, 20 responden kita lakukan untuk misalnya kalau dalam kuesioner itu ada namanya uji reliability. Menguji pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kita dan jawabannya. Kalau
reliability-nya tinggi, berarti dia kuesioner kita cukup bagus gitu ya, cukup baik. Oke, terus nanti biasanya kuesioner ini ya yang disebar itu harus anonim gitu ya. Nggak ada, tidak diketahui identitasnya, identitas, eh, tetapi karakteristik usernya boleh, tapi identitasnya tidak, misalnya nomor KTP, alamat. Jadi hal-hal yang private itu disembunyikan, ya. Kemudian sebetulnya misalnya gini ya, kuesioner itu sebetulnya nggak boleh misalnya mengisi nama, ya, alamat, nggak boleh, ya, nomor KTP, itu nggak boleh harusnya, ya. Nah ini. Kemudian ensure questionnaire is well designed. Nah ya ini penting. Desainnya harus bagus. Kalau questionnaire desainnya nggak bagus, potensi kita tidak mendapatkan data yang cukup baik ya sebagai bahan untuk analisis. Bisa tidak komplit, bisa jawaban user itu respondennya apa ya, tercampur-campur, ada antara respon yang valid dan respon yang kurang valid ya. Nah, itu nggak bagus. Kita mau datanya itu benar gitu ya, yang kita dapat sehingga hasil analisisnya akan bagus. Kemudian melalui short version for those who don't have time to complete. Nah, jadi gini ya. Jadi pastikan ya, jangan pertanyaannya juga terlalu panjang sehingga responden juga males kalau terlalu banyak pertanyaan. Jadi perlu diperhatikan nanti ya, berapa sih maksimal yang pantas kita berikan pertanyaan sehingga kita bisa memilih ya, mengoptimalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini juga kalau zaman dulu kalau misalnya dikirim lewat pos harus diberikan eh, amplop amplop yang sudah ada perangkonya. Jadi tidak boleh membebani si respondennya. Biasanya malah dikasih cenderamata gitu loh, karena ucapan terima kasih itu juga ada. Kalau misalnya dulu itu dianggap 40% respon rate-nya itu tinggi, kalau 20% itu masih oke gitu ya. Yang mengembalikan itu zaman dulu ya, ini mungkin udah berubah nih teori yang ini. Karena sekarang tuh modelnya adalah saya berapa kali ngisi kuesioner online ya, ngisi lewat sistem, ada yang lewat Google Form dan sebagainya. Advantage of online questionnaire. Nah ini ya keunggulan dari kuesioner online. Nah ini responnya kita cepat terima respon ya. eh, Tidak perlu mengcopy atau membayar biaya pengiriman. Data bisa disimpan langsung database sehingga nanti memudahkan dan mempercepat proses analisisnya. Kalau dalam kertas tuh susah lagi ya, biaya besar. Jadi dulu itu pengumpulan data untuk penelitian-penelitian tuh biasanya biaya besar tuh biayanya di pengumpulan data. Sekarang dengan zaman yang sudah dengan teknologi informasi seperti sekarang, ada internet, ada tools untuk membuat kuesioner dan menyebarkannya dengan cepat, maka biaya pengumpulan data ini menjadi semakin terpangkas, makin murah gitu ya. Begitu juga dengan waktu yang diperlukan untuk menganalisisnya. Ya, kemudian error juga lebih mudah dikoreksi. Problem dengan online questionnaire tetap ada ya. Sampling-nya problematik jika population size-nya tidak diketahui. Ya, misalnya kalau kita mau bikin apa sih penelitian ya untuk suatu software yang digunakan secara luas kan kita nggak tahu ya
Seperti ini. Ada saudara saya mau buat penelitian tentang mengukur, bukan mengukur sih, mengevaluasi efektivitas orang belanja di sebuah marketplace ya, misalnya TikTok, Shopee, apa gitu ya. Eh, Gimana sih kan itu tuh luas sekali ya, yang belanja pun banyak gitu. Terus berapa samplingnya? Nah, ini sebetulnya ada. Katanya sih misalnya kalau kita buat ya, kalau kita membuat kuesioner, menyebarkan kuesionernya, kita perlu tahu nih range dari populasinya, misalnya dari usia, dari latar belakang yang lain, pendidikan, domisili dan sebagainya, gender. Nah, kalau misalnya kita bisa antisipasi ini ya, variasi dari populasinya ini ya, kelas populasinya, kemudian kita anggap masing-masing populasi tersebut, kelas populasi itu berapa yang layak untuk mewakili ya. Nah, itu cukup sih. Nah, ini bisa kalian cari ya, bagaimana menetapkan size ya, ukuran dari responden untuk suatu penelitian di mana kategori populasinya itu sangat umum seperti itu tadi, marketplace, sosial media ya. Itu kan umum banget gitu ya. Usernya tuh sangat beragam. Nah, bagaimana menetapkan respondennya? Nanti kita cari ya. Kemudian mencegah individu dari menjawab lebih dari satu. Nah, itu ya perlu taktik juga nih. Bagaimana agar eh, jangan sampai si A tuh memberikan jawaban sampai 10. Nah, itu harus kita perlu kalau kalau bisa itu dalam tools yang digunakan dia bisa identifikasi. Oh, ini sama, identitasnya sama, ya. Identitas tuh bisa dilihat dari emailnya, ya, ID loginnya itu. Bisa juga dari karakteristik data biasanya ya setiap minimal itu. Jadi itu yang nggak bisa dipastikan ya. Susah mencegahnya bahwa satu individu bisa memberikan respon lebih dari satu. Kalau misalnya kuesioner misalnya kita sebarkan ya, apalagi kami pernah melakukan penelitian di mana respondennya itu memang adalah responden yang hadir dalam suatu FGD, Forum Discussion Group yang kita lakukan. Kalau itu bisa dipastikan setiap individu hanya memberikan satu respon, ya. Oke, jadi responden yang tidak berinteraksi langsung dengan peneliti ya, pengumpul datanya memang susah untuk dijamin bahwa itu tidak bahwa satu responden itu satu jawaban ya, satu 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 benar yang dia isi. Sekarang individual have also been known to change questionnaire in email. Nah, individual problemnya dapat diketahui, individual bisa diketahui untuk to change questionnaire in email. Questionnaire ini maksudnya apa ya? Oke, kita lewat aja. Kira-kira itu ya. Menurut saya sih lebih banyak kelebihannya ya. Apalagi kalau populasinya besar itu ya. Tapi misalnya kalau dia cuma 30 orang ada di satu lokasi ya lebih baik interaksi langsung. Karena bisa juga nanti kita mendapatkan pemahaman dari interaksi langsung, pemahaman tentang karakteristik user karena kita berinteraksi langsung, ya. Oke. Yang tidak bisa di yang tidak bisa kita lihat dari kuesionernya, ya. Kenapa? Oke. Nah, yang ketiga sekarang ya, observasi. Observasi ini
Ya, observasi ini kita menggunakan indera kita ya untuk melihat secara langsung, ya, mengamati secara langsung. Direct observation control kita. Kemudian ini banyak ya. Oke. Ini teorinya itu biasanya ini dilakukan oleh orang-orang dari bidang etnografi gitu ya. Sebetulnya ini etnografi ini yang observasi ini biasanya kita lakukan kalau kita ingin mengamati ya. Mengamati tanpa dijelaskan oleh oleh objek, oleh responden ya, respondennya. Jadi misalnya apa yang kita kalau kalau untuk IMK ini adalah proses, sesuatu yang berhubungan dengan proses, sesuatu yang berhubungan dengan mungkin apa yang disuka ya. Bagaimana orang melakukan sesuatu dengan lebih detail. Nah, itu ya. Itulah ya. Sesuatu yang konteks yang lebih menyeluruh, lingkungan misalnya, ya. Sesuatu yang akan mempengaruhi kalau dalam interaksi itu ya, interaksi manusia komputer, sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi bagaimana orang bekerja, ya. Bagaimana orang akan menanggapi atau berinteraksi dengan suatu sistemnya. Bisa juga tingkat pengetahuan gitu ya. Kadang-kadang kan apa yang disampaikan itu nggak persis sama, tidak lengkap. Nah, ketika diobservasi, itulah kita mendapatkan. Maka tadi saya sampaikan, kalau responden kita itu tidak terlalu besar, ya, bisa ada dalam satu lingkungan, lebih baik, ya, tidak menggunakan yang online, ya, langsung offline. Kalaupun misalnya datanya dia isikan lewat komputer, bisa aja ya. Tapi penting sekali untuk berinteraksi langsung dengan calon usernya tuh, calon respondennya. Oke, nah untuk observasi ini perlu tool yang berbeda. Kita perlu suatu alat yang bisa merekam, memoto, ya. Kalau tadi toolsnya kan kuesioner jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan, yang bisa kita sampaikan, bisa lewat kertas, lewat lewat email, lewat suatu program tertentu gitu loh ya. Nah, kenapa nanti untuk observasi ini yang kita analisis video tersebut ya, video atau sesuatu kalau ada kombinasi dengan kalau suara juga bisa ya. Biasanya di observasi ini kita juga bisa bertanya juga kombinasi antara yang diamati dengan yang bisa ditanyakan. Oke. Hmm. Nah, teknik untuk memilih teknik ya. Dan tadi ya, bahwa bisa dikombinasikan. Tapi bisa jadi sekarang tuh kalau yang misalnya untuk evaluasi, ya, evaluasi itu sekarang tuh sering menggunakan kuesioner, ya. Tetapi buat saya, menurut saya itu kurang kurang lengkap gitu ya. Baiknya tetap ada wawancaranya atau observasinya. Oke. Nah, di sini kita tetap ya fokus pada studinya, partisipannya, teknik yang digunakan, sumber-sumber yang bisa yang tersedia.
Nah, kesimpulan, ada 3 metode untuk pengumpulan data. Jadi ini sekali lagi ya, ini adalah metode untuk pengumpulan data. Yang pertama interview, questionnaires, observation. Ya, biasanya kalau kita untuk persiapannya pengumpulan datanya adalah persiapan untuk analisis requirement, ya. Kemudian menganalisis karakteristik user. Kita tidak bisa menggantungkan pada kuesioner, ya. Biasanya yang paling banyak kita lakukan adalah observasi dan interview. Ini pada proses awal gitu ya. Tapi kalau misalnya sifatnya pengumpulan data kita itu untuk melakukan suatu evaluasi, ya, yang biasanya itu sudah ada jawaban yang berasal dari apa ya, persepsi, pengalaman, itu bisa kita tanyakan lewat kuesioner, ya. Kemudian ketika kita melakukan atau mempersiapkan data gathering ini, penting sekali untuk menyiapkan tujuan, ya. Menyiapkannya, menyiapkan alat bantu kita, tools kita dalam mengumpulkan data. Di mana itu harus dimulai dengan menetapkan tujuan dari pengumpulan datanya. Kemudian tadi ya, bisa dengan metode triangulation. Triangulation artinya kombinasi, ya, kombinasi ini. Kemudian eh, membuat relationship dengan partisipannya, kemudian membuat pilot study-nya. Kemudian untuk interview bisa dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, atau unstructured. Ya, ini tergantung pada tujuan tadi dan situasi dari sistem dan respondennya. Kuesioner bisa juga dalam bentuk paper, online, atau telepon, ya. Kemudian observasi bisa secara direct or indirect. Direct itu langsung, ya, langsung nih, ya, dilihat dengan mata kepala sendiri. Indirect bisa juga dengan video atau mendapatkan penjelasan gitu ya, video plus penjelasan. Kemudian bisa dalam bentuk yang natural, ya, di field, ya, kita amati apa adanya, atau bisa di dalam situasi yang terkontrol gitu ya, misalnya sudah dipersiapkan, misalnya contohnya ini ya, hmm, ketika kita melakukan evaluasi, ya, setelah kita buat prototype, kemudian si user kita libatkan untuk menggunakan perangkat, maka itu namanya adalah dalam bentuk yang terkontrol gitu ya. Misalnya dengan kita siapkan apa yang harus dikerjakan gitu ya, apa yang harus dikerjakan terus diamati. Nah, itu adalah contoh yang control setting. Kemudian teknik tadi bisa dikembangkan ya, tergantung pada fokus studi, ya, kemudian partisipannya, ya, nature dari teknik yang tersedia dan sumber yang tersedia. Begitu? Oke. Jadi ingat, data gathering ini setidaknya ya ada 2 fase di mana kita akan melakukannya. Yang pertama, sebelum kita melakukan fase analisis, ya, analisis requirement dan non requirementnya itu. Yang kedua adalah pada saat kita melakukan testing atau evaluasi, ya, setelah buat prototype itu juga perlu lagi data gathering. Dan jangan lupa bahwa eh, metode untuk interaksi manusia komputer ini kita coba udah fokuskan pada 2 hal, ya, secara garis besar, bahwa harus melibatkan user dengan metode pendekatan user centered design, atau alternatifnya bisa juga menggunakan yang namanya design thinking, ya. Pekan kemarin sudah kita bahas. Nah, ini nanti
saya minta kalian ya untuk pertemuan ini kalian harus buat summary ya. Kalian rangkum tentang metode user centered design dan design thinking ya, lalu buat persamaan dan perbedaannya. Itu nanti diupload di pertemuan yang ke-7 ya, nanti saya tambahkan. Kapan dikumpul? Dikumpul nanti pada saat ujian akhir ya, pada hari ujian akhir itu maksimal. Sekalian kalian belajar ya. Oke, untuk data gathering ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan presentasi ya. Atau sebetulnya bukan presentasi sih, diskusi saja. Kalian udah punya studi kasusnya apa saja untuk setiap kelompok. Ya, saya hentikan dulu berbagi ini. Oke, silakan. Kelompok mana dulu mau cerita? Jadi kalau kalian bisa menyampaikan sekarang, saya bisa arahkan sedikit ya. Apakah ini topiknya yang kalian pilih itu sudah cukup menarik? Kemudian jangan lupa ya, kalian nanti sebutkan nanti ini kira-kira mau pakai metode yang mana? Apakah user centered design atau design thinking? Ya, silakan. Saya jeda dulu ya. Topiknya tentang perancangan UI UX untuk optimalisasi sistem penjualan di toko Taman Sari Kopma Unpas. Toko Taman Sari Kopma Unpas. Ya, oke. Iya, Bu. Sekarang saya tanya dulu ya. Kita kan punya dua metode ya, user centered design dan design thinking. Di mana di pertemuan kemarin bahwa design thinking ini bagus nih untuk menemukan suatu gagasan yang baru, suatu produk yang baru ya, atau sesuatu cara baru dalam berinteraksi gitu. Nah, sedangkan pada user centered design dia lebih memprioritaskan ya. Ini memang metode yang digunakan untuk mengembangkan ya desain untuk interaksi manusia komputer. Memang fokus dia untuk IMK-nya. Kalau yang design thinking kan bisa untuk produk apa aja gitu. Ya, dia lebih luas gitu. Nah, di mana pada user centered design yang dia tekankan adalah bagaimana kita bisa menilai pengalaman real dari pengguna, interaksi. Interaksinya tuh eh, interaksinya itu yang akan kita nilai pengalaman pengguna dengan produknya. Jadi ini bagus sekali, terutama untuk meningkatkan ya kualitas dari interaksinya nanti. Itu nanti akan diukur lewat yang namanya apa? Variabel-variabel dari usability itu kan, ya. Nah, ada learning dan sebagainya. Nah, menurut Nur, ini ya, saya tanya dulu ya, apakah toko, toko apa tadi namanya? Toko Kokesma ya? Koperasi Mahasiswa. Iya, Kopma, Bu. Sebenarnya itu tuh baru rencana, Bu. Masih belum ada diskusi-diskusi lagi gitu, Bu. Oke. Sekarang saya tanya, apakah toko ini sudah punya misalnya suatu website khusus atau mungkin suatu aplikasi atau bagaimana gitu? Udah punya? Sudah Belum punya, Bu. belum punya website sama sekali. Ya, belum. Oke. Nah, kenapa kelompok Nur memilih untuk toko ini? Oh ya, sekarang toko ini kan misalnya kita ya untuk penjualan, sekarang tuh biasa sudah ada contohnya ya. Ada kategorinya orang bisa jualan di marketplace, benar ya? Kalau online-nya. Bisa juga dia mengembangkan sebuah website sendiri ya. Di mana sekarang
sudah ada sih sebetulnya tersedia template-template untuk membuat toko online ya. Biasanya di apa sih istilah provider-provider untuk ini ya bikin suatu website itu udah disediakan template-template ini misalnya kategori untuk toko di mana nanti kita bisa mengcustomize ya desainnya. Nah, eh, untuk itu nanti bisa ya, jadi ini boleh saja disiapkan sebagai studi kasus, di mana nanti kita bisa melihat ya bahwa ada kekhususan dari toko mahasiswa ini. Apa kekhususannya, Nur? Dari toko yang secara umum. Contohnya gini ya, saya pernah bimbing mahasiswa untuk misalnya dia mengembangkan suatu desain untuk marketplace pasar tradisional. Oke ya, pasar tradisional. Di mana pasar tradisional itu sekarang tuh kita belum lihat ya. Ada yang punya marketplace-nya. Nah, sekarang dikembangkan marketplace-nya. Lalu apa yang khas dari pasar tradisional? Bahwa pasar tradisional itu dia ada toko di daratnya. Pasti ada ya. Orang yang jualan di pasar itu dia memang punya tokonya gitu loh. Terus biasanya orang yang berbelanja itu juga datang ke sana yang biasanya berasal dari sekitar sana. Kemudian apa yang dijual? Apa yang dijual itu adalah bahan-bahan mentah banyaknya. Kemudian biasanya orang ke sana itu senangnya karena apa? Sekaligus beli banyak gitu. Terus ada bisa tawar-menawar yang itu akan sedikit berbeda kalau misalnya belanja di misalnya di di warung atau di di supermarket itu masing-masing ada perbedaannya. Jadi ini dicari karakteristik pasar tradisional yang membedakannya. Sehingga ketika dianalisis ya bagaimanapun kita kalau bikin produk kan tetap ya yang dianalisis itu requirement-nya dulu gitu ya. Dapatlah requirement dan spesifikasinya yang berbeda akhirnya dengan pasar. Kalau misalnya setiap orang yang punya lapak di pasar tradisional tuh mereka bikin lapak di marketplace umum tuh dia karakteristiknya akan berbeda. Kalau kalau marketplace-nya dimiliki oleh pasar itu sendiri. Karena di pasar tuh ada istilahnya namanya pengelola pasar dan itu ada iuran bayarannya, identitasnya. Jadi kita waktu itu bahas dari A sampai Z karakteristik khusus dari marketplace dari pasar tradisional. Nah, Nur nanti dan teman-teman nanti bisa buat analogi juga bahwa Kopma mahasiswa ini dia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan toko-toko yang lain yang ada di pasar gitu loh. Ya, ya Nur ya. Misalnya bahwa Kopma itu tidak lepas dari ini kan koperasi yang ada keanggotaannya, benar nggak? Iya, Bu, betul. Eh, ada keanggotaannya di mana keanggotaannya itu diikat oleh status mereka sebagai mahasiswa, benar? Boleh nggak alumni jadi anggota? Nur, siapa aja nih teman-temannya Nur? Nah, gitu caranya ya. Jadi menarik boleh karena nanti akan ada fitur-fitur khusus yang tidak akan ada di toko-toko online yang sudah ada, ya. Dengan kita memahami karakteristik dari sistemnya. Dan itu juga karakteristik dari usernya ini, ya. Karakteristik usernya sih mahasiswa ya, udah nggak ada kendala dengan bagaimana mengakses sesuatu sistem yang online ini, ya.
Kalian aja kuliah udah dengan layanan teknologi kok ya. Sekarang ini kita kuliah online. Apalagi sekedar berbelanja. Ya, misalnya gini ya. Kopma itu cuma ada di Taman Sari ya. Nah, apa yang nanti akan berbeda misalnya gini, bisa nggak? Karena kampus Kopma ini kan tersebar nih kan, tersebar ada di di empat lokasi kalau untuk Unpas itu. Nah, biasanya yang besar tuh kan biaya pengiriman. Nah, bagaimana agar nggak datang langsung, tapi bisa dikirim dan pengirimannya gratis. Nah, itu kan nanti akan meningkatkan nilai nilai tambah dari Kopmanya ya, lebih mudah diakses. Oh, produknya apa aja ya. Kemudian kalau ada mahasiswa yang kreatif membuat suatu produk yang menarik, dia bisa titip di Kopmanya dan itu bisa dengan ongkir yang murah ya. Oke. Nanti ada skenario yang kalian buat yang membuat realisasi dari setiap layanan itu menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Oke, mana yang kelompok lain apa lagi? Boleh, Nur? Topiknya bagus. Iya, Bu. Sebenarnya untuk tujuan si proyeknya itu untuk membuat desain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah untuk digunakan, terus untuk mengembangkan pengalaman pengguna juga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan untuk mengoptimalkan alur transaksi agar lebih cepat dan efisien. Itu sih Bu untuk tujuannya. Kalau Oke, untuk tadi pertanyaan Ibu yang alumni, belum belum menanyakan lebih jauh lagi gitu Bu. Jadi belum tahu untuk alumni bisa jadi anggota atau enggak gitu. ya. Nah, bagus ya. Jadi karena kenapa kita harus lebih awal lagi, lebih ke bawah menganalisisnya? Karena ini kebetulan belum ada sistemnya. Jadi terpaksa kita juga harus melakukan analisis requirement fungsionalnya gitu. Benar nggak? Beda kalau misalnya dia sudah ada aplikasinya atau sistem informasinya, yang kita lakukan paling redesign gitu loh. Kalau ini enggak, desain dari awal bahkan dari requirement-nya. Ya, Nur? Mm. Iya Bu. Nah, yang akan terjadi nih satu siklus engineering yang lengkap seperti yang kalian lakukan di RPL. Plus ditambahkan detail untuk interaksinya harus bagus gitu. Ya, nggak apa-apa. Diulang lagi, belajar menganalisis requirement. Ya, sebetulnya IMK itu cukup sebetulnya boleh dari requirement yang sudah ada. Misalnya artinya apa? Aplikasi yang sekarang sudah ada, cuma ini kok kurang bagus, mau diredesign. Nah, itu bisa juga ya. Tapi yang kasus Nur dengan kawan-kawan ini harus analisis dari awal karena requirement-nya belum terdefinisi karena sistem yang online-nya belum ada. Siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Baru satu ya. Oke, kalau gitu belum belum siap ya. Kita buka contoh soal. Oke, ini ya. Ini contoh soalnya sih karena teorinya nggak banyak ya. Dari tahun ke tahun sih nggak berubah-ubah. Range-nya di sini nih. Saya akan tanyakan ya hal-hal yang prinsip ya. Istilah-istilah yang pernah kita bahas seperti usability, user center design, usability testing. Kemudian yang kedua pasti saya akan bertanya tentang proses rekayasanya ya. Oke, apa model proses interaksinya yang ada yang sudah saya ajarkan kan prototyping ya. Tahapannya seperti apa yang dilakukan pada setiap tahap. Kemudian diagram-diagram yang mungkin dihasilkan gitu ya.
Coba saya lihat lagi di yang lain. Hmm, ini ada 3 pertanyaan sebetulnya. Nah ya, kurang lebih akan sama ini. Nggak mau jalan ya. Oke, itu juga. Tadi ada yang 3 pertanyaan. Oke, ini harusnya ada yang 3 pertanyaannya. Oke, yang tadi ya. Oh, yang 2021-nya kapan chat? Coba. 2021. Hmm, coba ya, saya lihat lagi. Tadi ada 3. Hmm, mana ya? Nggak ada lagi ya. Apalagi yang sudah kita pelajari? Biasanya itu sih nggak jauh-jauh dari yang saya tanyakan. Baca lagi bosnya. Oh, ini sama ya, sama. Coba yang lain. Hmm, soal ujian. Nah ini yang tahun. Nah, ini lebih susah lagi ya. Sama ya, selalu ada tuh usability, user centered design itu pasti saya tanyakan. Terus, nah, untuk yang prosesnya, interaksinya bisa detail, bisa cuman umum gitu ya. Kan tadi secara umum untuk simple prototyping itu ada 4 tahap, analisis, requirement, modeling atau quick modeling, ada pembuatan prototype, ada testing atau evaluasi, ya kan? Kemudian eh, nih ada peran dan teknik pengumpulan data, ya. Nih kalau pertanyaan nomor 4 nih biasanya ininya Pak Caca ini, ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kita yang sudah diajarkan. Sekarang saya memperlihatkan sedikit tentang, oh ya, dari materinya Pak Caca aja ya. Ibu mohon maaf, Ya waktunya, belum di share screen. waduh sebentar. Aku kenapa nggak dari tadi? Bagus. Kenapa nggak dari tadi? Saya tutup Mbak ya. Oh iya tadi saya tutup. Ini ya. Oke. Nah ini pasti saya nanya usability, user centered design ya. Terus apa lagi tuh yang dari pertemuan pertama, dua, tiga gitu ya, seterusnya. Coba kalian ingat-ingat apa aja ya. Tapi setidaknya saya sudah menjelaskan ya terkait dengan IMK ini. Kemudian hubungannya dengan proses engineeringnya nanti ya. Ada model proses yang favorit saya di sini adalah yang menurut saya lebih tepat ya, pakai simple prototyping yang ada 4 tahap itu. Ya, ada requirement analysis, quick modeling, kemudian pembuatan prototype dan evaluasi. Ya, itu saya biasanya ulang beberapa pertemuan itu aja diulang terus ya sampai paham. Kemudian kalian menjawabnya bebas ya, nggak usah harus persis sama dengan satu literatur gitu ya, sumber ini dan jelasan ini. Kalian bisa buat ya dengan penjelasan yang lebih komprehensif sehingga cukup cukup menjelaskan dengan baik. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Kemudian perhatikan waktunya ya. Misalnya ada 3 pertanyaan, coba. Yang pertanyaan satu mau dijawab dalam berapa menit, berapa
berapa persen halaman gitu ya. Sehingga semua terjawab. Ingat ya, semua terjawab. Di UTS belum ada studi kasus ya, kita belum ada studi kasus. Jadi pertanyaannya pertanyaan terhadap eh, keyword-keyword yang sudah pernah dijelaskan ya, menyangkut tentang apa itu MK, usability-nya ya, prinsip kualitas, faktor-faktor usability dan sebagainya itu ya. Terus ada tentang proses engineering-nya. Kemudian bisa kita masuk detail ke yang kita sudah pelajari hari ini yaitu data gathering. Kemudian ada sedikit ya dari mana ya? Dari Pak Caca itu hmm, hmm, ini nggak usah ini dulu. Di sini lengkap sih sebetulnya ya. Hmm, ada faktor-faktor yang akan dievaluasi. Banyak di sini, tapi kita baru masuk sedikit. Nah, ini aja nih, mungkin ya. Human abilities. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan data gathering adalah memahami user. Tidak hanya memahami sistemnya, ya, di mana cara kita masuk untuk memahami sistem, ingat ya, yang sudah saya ajarkan, yaitu dengan memodelkan alur dari proses bisnis. Di mana kemarin kita menggunakan swimlane diagram, karena di sana tergambarkan dengan cukup lengkap ya interaksi dari tiga faktor. Yang pertama tiga elemen yaitu proses, alur prosesnya, kemudian data dan informasi, dan tadi partisipannya terlibat di mana gitu. Nah, ada satu hal lagi yang nggak boleh kita lupakan ketika kita melakukan pengumpulan data. Kalau tadi kita memahami sistem, nah yang juga penting ketika kita akan mendesain interaksi adalah memahami user. Makanya sebetulnya menurut saya untuk requirement itu nggak bisa dengan kuesioner ya. Kalau bisa kita berinteraksi langsung dengan usernya untuk memahami karakteristiknya, ya. Oke, paling nggak kalau misalnya usernya itu luas seperti marketplace gitu ya, setiap kategori user itu terwakili ya. Kita pernah berinteraksi setidaknya dengan wakil dari setiap kategori user. Misalnya marketplace itu kan ada penjual, ada pembeli. Kemudian kalau marketplace tradisional tuh ada yang saya sebut sebagai pengelola pasar. Kemudian zaman marketplace sekarang ada lagi kategori user yang lain yaitu apa? Kurir. Nah, itu semua itu harus kita pahami masing-masing karakteristiknya dan konteks lingkungan bagaimana mereka bekerja gitu. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana si user nanti akan berinteraksi. Kemudian ada faktor lagi yang namanya kognitif. Nah, itu juga mempengaruhi kualitas nanti interaksi dari user, bagaimana kemudahan mereka menggunakan perangkatnya dan sebagainya. Ya, saya pernah berinteraksi dengan salah satu driver oh, oh, taksi online gitu ya. Udah bapak-bapak, berarti usianya dia katanya mulai bawa taksinya itu kendaraannya tuh setelah pensiun, berarti umurnya sekitar 60 ke atas. Nah, orang-orang seusia itu kan dikasih aplikasi yang rumit, itu buat mereka nggak mudah kan? Katanya dia itu sampai seminggu itu ditemani oleh putrinya untuk belajar, mulai dari mendaftar, kemudian nanti mempelajari akan seperti apa alur alur
aplikasi yang akan dihadapi, alur interaksi yang akan dihadapi dia nanti sebagai driver. Itu dia butuh seminggu. Kemudian ada pengalamannya lucu katanya pada saat dia eh, pengalaman pertama menjadi driver itu yang langsung online gitu ya, stresnya itu tinggi, stres, sempat stres gitu loh, sampai tiba-tiba dia dapat satu orderan yang pertama. Ada tuh karena tingkat stres yang tinggi sampai namanya nervous ya. Ada yang tadi udah belajar itu bisa lupa, bisa bingung lagi. Sampai waktu itu katanya dia udah pencet terus bingung mau ngapain, nggak tahu dia rutenya. Tiba-tiba lupa bagaimana bisa mengikuti rute itu gitu loh. Sampai ditelepon sama sama yang pelanggan yang mengordernya, Pak kok lama gitu. Terus segini dikasih lah, terjadi interaksi yang lewat lewat teleponnya gitu loh, baru bisa. Nah ini yang seperti ini ya, ketika kita membuat suatu aplikasi, di mana aplikasinya itu adalah aplikasi yang butuh suatu proses kognisi yang tidak sederhana, kita harus mengantisipasi tuh bahwa si usernya bisa berada dalam bawah tekanan, dia bisa lupa dan sebagainya. Harus diantisipasi. Kalau dalam situasi darurat tuh ada alternatif komunikasi yang bisa disediakan sehingga tidak mengganggu kelancaran dari tugasnya, ya. Artinya di sini kalau kita membuat suatu aplikasi, ya, faktor interaksi di mana ada layanan bantuan bagi si user itu perlu dipertimbangkan, ya. Terutama yang aplikasi-aplikasi yang sifatnya transaksional ya, karena itu nanti mempengaruhi. Kalau transaksional tuh satu lagi ya, safety itu sangat perlu. Safety terhadap transaksinya, keamanan transaksi, keuangannya dan sebagainya. Juga safety terhadap keamanan data dari user dan sebagainya, ya. Oke, begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jadi, kalau kita mendesain suatu interaksi manusia komputer, kita memang perlu melakukan semacam riset, ya, bukan sekedar pengumpulan data biasa, tetapi suatu riset di mana kita benar-benar perlu memahami dengan baik, mempelajari dengan baik, ya, tidak hanya kebutuhan fungsionalnya, tapi mengoptimalkan ya interaksi yang mungkin terjadi, ya, berbagai pola-pola interaksi yang mungkin terjadi antara user dengan aplikasi. Pahami ya. Coba pahami, mengerti bagaimana nanti kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh user. Kecemasan ya, ketidakpastian ya, bisa karena tadi stres, bisa karena psikologi kognitifnya tidak mencapai apa yang kita desain ya. Kerumitan yang kita desain itu tidak dipahami oleh user. Itu harus kita masuk gitu. Jadi makanya di tahapan yang namanya design thinking, nama tahapannya itu adalah empati ya. Kita memang harus berempati di sana pada user agar bisa menggali semua situasinya ya, alur prosesnya, bagaimana proses oleh si usernya, faktor kesulitan apa yang mungkin terjadi, keterbatasan usernya, kemudian kelebihan usernya apa. Semua itu kita coba pahami, ya. Pahami itulah inti dari yang namanya empati, memahami user. Ya, di sanalah kita optimalkan fase kita mengumpulkan data. Apa yang harus kita kumpulkan itu, kita pahami itu, kita maksimalkan pada fase itu.
ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan requirement yang lengkap, ya, yang mungkin tak dinyatakan oleh user, tapi kita bisa menangkap itu dibutuhkan. Skenarionya sebaiknya seperti ini, bukan skenario yang menurut kita yang misalnya orang yang terbiasa dengan memanfaatkan teknologi tinggi gitu ya, dalam hal teknologi informasi ini. Kita harus turun ya pada level bahwa kita itu seolah adalah user, user yang belum punya pengalaman, user yang susah untuk belajar, user yang susah untuk mengingat ya, mengingat apa yang sudah dipelajari. User yang memorinya terbatas, cepat lupa ya. User yang punya keterbatasan dalam melihat, nggak bisa tulisannya kecil-kecil, susah membedakan. Oh, kalau warnanya itu nggak kontras, nggak bisa terbaca. Nah, itu ya keterbatasan dari sensorik, indah sensoriknya. Nah, itulah kita manfaatkan ya, optimalkan di fase awal empati. Empati itu adalah salah satu fase utama di mana kita mengumpulkan data. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf belum di absen. Ya, saya absen sekarang ya. Saya Ini siapa? hentikan dulu. Ininya saya hentikan berbaginya. Oke, saya rekamnya saya hentikan dulu. Mana?